kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang ruang lingkup evaluasi hasil belajar. Nama saya Marina Sujona Rimbi, NPM 2018-1450-1167. Sabila Aulia, NPM 2018-1450-1168. Intan Puji Astuti, NPM 2018-1450-1166. Sari Febrianti, NPM 2018-1450-1154. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fadilah Destriana Istiani. Nah, di dalam ruang lingkup evaluasi hasil belajar ini terdapat 4 komponen evaluasi pendidikan. Yang pertama ada evaluasi, yang kedua ada penilaian, yang ketiga ada pengukuran, dan yang keempat ada tes dan non-tes. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang evaluasi. Apa sih evaluasi? Kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation yang artinya penaksiran atau penilaian. Kata kerjanya adalah evaluate yang berarti menaksir atau menilai. Jadi, evaluasi adalah suatu aktivitas untuk mengumpulkan, menganalisis, menilai, membandingkan, dan memproses suatu fenomena untuk mendapatkan hasil yang dapat dilanjutkan atau diperbaiki. Nah, dalam ruang lingkup evaluasi pembelajaran ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada domain hasil belajar yang terdiri dari kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang kedua ada sistem pembelajaran yang terdiri dari program pembelajaran, proses pelaksanaan pembelajaran, dan hasil pembelajaran. Dan yang ketiga ada proses dan hasil belajar, yaitu yang terdiri dari sikap, pengetahuan dan pemahaman, kecerdasan, perkembangan jasmani, serta keterampilan. Dan yang terakhir, ada penilaian berbasis kelas, yaitu yang terdiri dari kompetensi dasar mata pelajaran, kompetensi rumpun pelajaran, kompetensi usaha kurikulum, kompetensi tamatan, dan keterampilan hidup. Nah, tadi kita udah membahas tentang evaluasi. Kurang lebihnya segitu ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke penilaian. Menurut Anur Rahman, penilaian atau assessment adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi ketercapaian kompetensi peserta didik. Sedangkan menurut Haris, penilaian adalah sebagai proses untuk mendapatkan informasi tentang prestasi atau kinerja peserta didik. Jadi kesimpulannya, penilaian adalah proses mengambil keputusan untuk mengetahui taraf kemampuan peserta didik melalui proses pembelajaran untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana ketercapaian kompetensi peserta didik yang hasilnya akan digunakan untuk keperluan evaluasi hasil belajar. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis penilaian. Jenis-jenis penilaian ini terdapat dalam 5 jenis. Yang pertama ada penilaian formatif. Penilaian ini untuk memberikan umpan balik kepada guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran dan mengadakan program remedial bagi peserta didik. Yang kedua ada penilaian sumatif. Penilaian ini untuk menentukan nilai atau angka kemajuan atau hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran tertentu. Yang ketiga ada penilaian diagnostik. Penilaian ini untuk memahami latar belakang seperti psikologis, fisik, dan lingkungan peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Dan yang keempat, ada penilaian selektif. Penilaian ini untuk dasar pengambilan keputusan tentang orang yang akan diterima atau ditolak dalam proses seleksi. Dan yang terakhir, ada penilaian penempatan. Penilaian ini digunakan untuk menempatkan peserta didik dalam situasi pembelajaran yang tepat, misalnya dalam penentuan program spesialisasi sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Ada ciri-ciri penilaian. Yang pertama, penilaian dilakukan secara tidak langsung. Yang kedua, menggunakan ukuran kuantitatif. Yang ketiga, menggunakan unit-unit atau satuan-satuan yang tetap. Yang keempat, bersifat relatif. Yang kelima, dalam penilaian pendidikan sering terjadi kesalahan. Sistem penilaian terbagi menjadi 3. Yang pertama, penilaian acuan norma merupakan penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok, nilai-nilai yang diperoleh oleh peserta didik. Yang kedua ada penilaian acuan patokan, sering disebut penilaian norma absolut. Suatu penilaian disebut PAP jika dalam melakukan penilaian tersebut. Yang ketiga ada penilaian acuan kombinasi, adalah suatu penilaian yang memperbandingkan hasil belajar peserta didik terhadap suatu patokan yang telah ditetapkan sebelumnya di satu pihak dan prestasi peserta didik lain dalam kelompoknya di pihak lain.
Selanjutnya ada tujuan penilaian. Tujuan di sini untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap materi yang telah diberikan. Yang kedua, untuk mengetahui kecakapan, motivasi, bakat, minat, dan sikap. Yang ketiga, untuk mengetahui tingkat kemajuan dan kesesuaian hasil belajar peserta didik dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Yang keempat, untuk mendiagnosis keunggulan dan kelemahan peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang kelima, untuk seleksi, yaitu memilih dan menentukan peserta didik yang sesuai dengan jenis pendidikan tertentu. Yang keenam, untuk menentukan kenaikan kelas. Yang ketujuh, untuk menempatkan peserta didik sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Dinilai. Yang pertama di sini ada proses belajar, yang kedua ada hasil belajar. Pengukuran dapat diartikan sebagai kegiatan atau upaya yang dilakukan untuk memberikan angka-angka terhadap suatu benda atau peristiwa yang hasilnya selalu dinyatakan dalam bentuk angka. Dalam proses pembelajaran, guru juga melakukan pengukuran terhadap proses dan hasil belajar siswa yang hasilnya berupa angka-angka yang mencerminkan capaian dan proses hasil belajar tersebut. Tes dan non-tes merupakan uji coba yang terdiri dari beberapa pertanyaan yang memiliki jawaban benar atau salah berdasarkan tanggapan responden atas tes tersebut. Hasil tes dapat digunakan untuk memantau perkembangan peserta didik. 5 ciri-ciri tes yang baik. Yang pertama ada validitas, yang kedua ada reliabilitas, yang ketiga ada objektivitas, yang keempat ada praktikabilitas, dan yang terakhir adalah ekonomis. Selanjutnya ada jenis-jenis tes. Yang pertama ada tes lisan dan yang kedua ada tes tulisan. Dalam proses pembelajaran, penilaian merupakan suatu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan. Dalam konsep Kurtilas, memberikan pemahaman kemampuan kognitif, psikomotor, dan afektif sebagai indikator penilaian. Perubahan sikap dan pertumbuhan anak dalam psikologi hanya dapat diukur dengan menggunakan teknik non-tes seperti observasi, wawancara, skala sikap, dan lain-lain. Observasi adalah satu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, objektif, dan rasional mengenai berbagai fenomena, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Arifin, karakteristik observasi terdiri dari 6 ciri, yaitu observasi mempunyai arah yang khusus, observasi ilmiah tentang tingkah laku adalah sistematis, observasi bersifat kuantitatif, observasi mengadakan pencatatan dengan segera, yang terakhir observasi meminta keahlian. Jenis-jenis observasi. Yang pertama, observasi dilihat dari kerangka kerjanya ada 2, yaitu observasi berstruktur dan observasi tidak berstruktur. Yang kedua, dilihat dari teknis pelaksanaannya ada observasi langsung, observasi tidak langsung, dan observasi partisipasi. Dan yang ketiga ada observasi yang dilihat dari tipenya. Ada observasi partisipan, observasi sistematik, observasi eksperimental, dan observasi kelas. Pedoman penyusunan lembar observasi, langkah-langkahnya. Yang pertama, merumuskan tujuan observasi. Yang kedua, membuat kisi-kisi observasi. Yang ketiga, menyusun pedoman observasi. Yang keempat, menyusun aspek-aspek yang akan diobservasi. Yang kelima, melakukan uji coba pedoman observasi. Yang keenam, merevisi pedoman observasi berdasarkan hasil uji coba melaksanakan observasi pada saat kegiatan berlangsung. Dan yang terakhir, mengelola serta menafsirkan hasil observasi. Selanjutnya ada kuesioner atau angket. Angket termasuk alat untuk mengumpulkan dan mencatat data atau informasi, pendapat, dan paham dalam hubungan kausal. Bentuk-bentuk angket ada 2, yaitu bentuk angket berstruktur dan bentuk angket tak berstruktur. Selanjutnya, wawancara atau interview. Wawancara merupakan bentuk alat evaluasi non-tes yang dilakukan melalui percakapan dan tanya jawab, baik langsung maupun tidak langsung. Langkah-langkah penyusunan wawancara. Yang pertama, merumuskan tujuan wawancara. Yang kedua, membuat kisi-kisi dan pedoman wawancara. Yang ketiga, menyusun pertanyaan sesuai dengan data yang diperlukan. Yang keempat, melaksanakan uji coba untuk melihat kelemahan pertanyaan yang disusun.